Kemelut di Majapahit. Kemelut di Majapahit. Persaingan antara Dyah Gayatri dengan Dara Petak untuk merebut perhatian Raden Wijaya. Adipati Ronggolawe telah mengetahui bahwa pengangkatan Patih Hamengkubumi Kerajaan Majapahit, yakni Senopati Nambi, adalah pengaruh bujukan dari Dewi Petak, sehingga Adipati Ronggolawe melaporkan kepada Baginda Raja Kertarajasa. Akan tetapi, reaksi Baginda Raja malah mengusir Adipati Ronggolawe. Lantas apakah benar Dara Petak dan Patih Nambi tengah menyusun siasat untuk membunuh raja? Dan apakah yang terjadi jika memang itu terbukti? Kita akan sama-sama simak dalam sebuah cerita mahakarya dari Asmaraman S. Kopingho. Jangan lupa subscribe, like, share, dan ditunggu silaturahmi pendengar semua di kolom komentar. Inilah sebuah karya Asmaraman S. Kopingho dalam sebuah cerita Kemelut di Mojopahit. Saya Gilang Kasnadi, penutur cerita ini. Selamat mendengarkan. Paman, apakah Mbak Yuku ini kurang cantik? Dia adalah kembang dusun kami loh. Dan aku akan girang sekali kalau mempunyai kakak ipar seperti Paman yang gagah perkasa. Aku ingin belajar kesaktian tadi. Sulastri berkata lantang. Kisanak, maafkan saya kalau Kisanak tidak berkenan mengambil saya sebagai istri. Biarlah saya menghambakan diri sebagai pelayan, mencucikan pakaianmu, membersihkan lantai dan kebun rumahmu. Tidak, aku tidak bisa menerima. Kalian pulanglah ke rumah kalian. Aku masih mempunyai banyak urusan yang harus diselesaikan. Ronggolawe menganggap bahwa peluapan rasa terima kasih yang dirasakannya berlebihan dari Dara muda cantik jelita itu sebagai suatu godaan. Maka dia segera meninggalkan Dara itu. Akan tetapi ketika dia mendengar isak tangis, dia terheran dan cepat menengok. Gadis itu berlutut sambil menangis dan menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Menangis dengan sedih sekali. Sedangkan Sulastri, anak kecil itu berdiri dekat kakaknya dan memandang kepadanya dengan mata mengandung rasa penasaran dan kemarahan. Mengapa kau menangis ini? Ronggolawe melangkah kembali dan bertanya dengan suara halus, penuh selidik. Dengan suara terisak-isak, Sri Winarti menceritakan keadaannya. Dia dan adiknya adalah dua orang anak yatim piatu karena ayah dan ibunya telah tiada. Semenjak ayahnya meninggal karena sakit menyusul ibunya beberapa bulan yang lalu, dia hanya hidup berdua dengan adiknya di dusun Gedangan dekat sungai Tambak Beras. Dan mulailah mereka, atau lebih tepat dia, mengalami gangguan-gangguan dari para pria dimanapun dia berada. Hari itu, dia dan adiknya mencari kayu bakar di hutan dan hampir saja mereka menderita malapetaka yang amat mengerikan. Berkat pertolongan Kisanak, maka saya dan adik saya selamat. Dan saya merasa yakin bahwa di bawah perlindungan Kisanak, saja, maka kehidupan saya dan adik saya akan terjamin keselamatannya.
saya tidak berani pulang setelah mereka ini tewas, karena tentu hal ini akan terdengar oleh kawan-kawan mereka dan kami akan celaka. Demikian Sri Winarti melanjutkan kata-katanya. Ronggolawe menarik napas panjang kemudian berkata, "Jangan khawatir. Kalau begitu, marilah engkau ikut bersamaku ke Dusun Gedangan, di mana aku akan menyerahkan engkau dan adikmu dalam perlindungan Ki Lurah Gedangan." Dara itu menjerit lirih seperti orang terkejut dan ketakutan. "Kenapa?" Ronggolawe bertanya heran. Telah lama Lurah Gedangan membujuk-bujuk saya untuk menjadi selirnya. Akan tetapi selalu saya tolak. Menyerahkan saya dalam perlindungan Lurah Gedangan sama artinya dengan memasukkan saya ke dalam sarang harimau buas. Makin dalam kerut-merut di kening Adipati itu. "Begitukah? Mari kita lihat saja nanti di Gedangan. Aku tanggung bahwa Lurah itu tidak akan berani bertindak sewenang-wenang lagi. Jangan kau takut, aku akan melindungimu." Akhirnya Sri Winarti dan Sulastri mengikuti Ronggolawe yang mengambil pakaiannya di dekat sungai. Setelah berpakaian dan menuntun kudanya, lalu Adipati itu mengajak Sri Winarti dan adiknya menuju ke Dusun Gedangan. Setelah Ronggolawe berpakaian, Sri Winarti terkejut sekali melihat pakaian penolongnya itu. Tentu saja dia dapat membedakan antara pakaian petani biasa dan pakaian bangsawan. Maka begitu Ronggolawe berpakaian, dia lalu berlutut dan menyembah. "Hara Paduka sudi mengampuni hamba, Raden. Hamba tidak tahu bahwa Paduka seorang bangsawan." Sudahlah, bangsawan atau bukan, aku hanya seorang manusia saja. Tidak ada bedanya dengan kau. Mari, kita berangkat ke Gedangan." Dapat dibayangkan betapa kaget hati Sri Winarti ketika mereka tiba di halaman gedung Ki Lurah Gedangan. Dia melihat Ki Lurah sendiri bersama para pembantunya menyambut penolongnya sambil menyembah-nyembah dan menyebutnya Gusti Adipati. Seluruh tubuh Dara itu menggigil dan kedua kakinya lemas sehingga dia pun berlutut dan menyembah sambil menarik adiknya untuk berlutut pula. Kiranya yang penolongnya itu adalah Adipati Tuban, Adipati Ronggolawe yang terkenal. Perasaan aneh menyelinap di dalam hati Dara remaja itu. Memang tadi dia telah merasa kagum dan berterima kasih. Perasaan itu telah membangkitkan cinta kasih dan penyerahan di dalam hati Dara itu terhadap penolongnya. Biarpun penolongnya itu bukan seorang pemuda remaja sebaya dia, melainkan seorang pria yang sudah matang, yang usianya hampir 40 tahun. Namun dia melihat seorang pria yang jantan, gagah perkasa, berbudi dan halus tutur sapanya, membuat dia merasakan kemesraan yang mendalam. Kini setelah mendengar bahwa pria itu adalah sang Adipati Tuban yang terkenal sakti mandraguna dan arif bijaksana, hati Dara itu semakin tertunduk dan cinta yang bersemi di lubuk hatinya menjadi makin subur. Dengan singkat, Ronggolawe menceritakan kepada Ki Lurah Gedangan tentang 5 penjahat yang hendak mengganggu Sri Winarti dan adiknya. "Mereka telah kubunuh, dan mayat mereka berada dalam hutan." Adipati melanjutkan, "Haram kau suka mengurus mayat-mayat tersebut." "Baik Gusti Adipati," Ki Lurah menjawab cepat. "Selain itu, aku mendengar bahwa Sri Winarti dan Sulastri ini sudah yatim piatu. Maka sudah sepatutnya kalau Ki Lurah melindungi mereka di dusun ini." Wajah Ki Lurah yang sudah lebih dari 50 tahun usianya berseri gembira mendengar ini. Tentu hamba akan menjaga dan melindungi mereka baik-baik. Harap Paduka jangan khawatir, Gusti Adipati." "Aku mendengar bahwa engkau pernah membujuk Sri Winarti untuk menjadi selirmu." Pertanyaan yang tiba-tiba ini sekaligus mengusir seri wajah Ki Lurah dan dia menjadi gugup. Ini, dia gagap. "Aku tidak melarang engkau untuk mengambil selir. Itu adalah hakmu, Ki Lurah.
aku kemari. Akan tetapi kalau engkau memaksa seorang wanita menjadi selirmu dengan menggunakan kekuasaanmu, berarti engkau akan sama jahatnya dengan mereka yang kubunuh dalam hutan itu. Tidak, hamba takkan memaksa orang. Baik, kalau engkau tidak melakukannya. Dan ingat, 2 orang anak ini berada di bawah perlindunganku. Kalau sampai terjadi sesuatu atas diri mereka, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Mengerti? Dengan muka berubah, lurah itu mengangguk-anggukan seperti seekor ayam mematuhi gabah, menyatakan janji ketaatannya. Dengan muka berubah, lurah itu mengangguk seperti seekor ayam mematuhi gabah, menyatakan janji ketaatannya. Ronggolawe lalu menoleh kepada Sri Winarti dan Sulastri yang masih berlutut. Nini, kau ajaklah adikmu pulang. Sri Winarti menyembah, mengangkat muka dan memandang dengan muka penuh kedukaan, kemudian pergi bersama adiknya dari halaman gedung kelurahan itu. Setelah menerima penyambutan dan jamuan Ki Lurah Gedangan, tak lama kemudian Adipati Ronggolawe meninggalkan dusun Gedangan, membedal kudanya menuju ke Tuban. Akan tetapi, baru saja keluar dari batas dusun, di tengah jalan dia melihat di dalam gelap sosok tubuh seorang wanita. Dia menahan kudanya, dan ternyata Sri Winarti bersama Sulastri telah menanti di tengah jalan. Engkau lagi, Nini? Mengapa kau menghadangku di sini? Ronggolawe meloncat turun dari atas kudanya dan menghampiri darah itu sambil menuntun kudanya. Dengan isak tertahan, Sri Winarti melangkah maju, kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan kaki sang adipati dan menyembah-nyembah. Gusti Adipati, hamba sekali lagi mohon agar Paduka menerima hamba bersuwita atau menghambakan diri. Setelah meragu sebentar seolah-olah berat, dia mengeluarkan kata-kata itu. Sri Winarti menyambung, hamba telah bersumpah tidak akan menghentikan usaha hamba untuk membalas budi Paduka. Sudahlah, Nini. Engkau masih amat muda dan cantik rupawan. Dunia terbentang luas di hadapanmu, dan Ki Lurah tidak nanti akan berani mengganggumu lagi. Kau akan bertemu dengan seorang pemuda yang tampan dan cakap, sesuai untuk menjadi suamimu. Dan hamba sudah tidak bersumpah. Hamba juga sudah bersumpah tidak akan melayani pria lain kecuali Paduka. darah itu memotong cepat. Ronggolawe terkejut sekali, apalagi ketika dia melihat di antara kesuraman cuaca senja yang hampir terganti malam, betapa sepasang mata yang jernih itu memandangnya dengan sinar yang mengandung asmara. Ronggolawe menghela nafas panjang. Dan hamba pun bertekad untuk berguru kepada Paduka. Sulastri yang kecil dan pandai bicara juga tabah sekali. Ronggolawe lalu mengambil sebuah pundi-pundi kecil dari sela kudanya. Pundi-pundi itu berisi uang yang diserahkan kepada Sri Winarti. Nini, ketahuilah bahwa aku sedang menghadapi persoalan negara yang amat ruwet. Maka tentu saja, pada saat seperti ini aku tidak mempunyai waktu dan minat untuk berbicara tentang niatmu menghambakan diri kepadaku. Sungguh pun aku menerimanya dengan hati terharu dan gembira. Kau terimalah pundi-pundi ini dariku, dan kelak kau sudah selesai urusan negara. Kalau sudah selesai urusan negara, percayalah bahwa aku tidak akan melupakan seorang dara bernama Sri Winarti yang tinggal di dusun Gedangan. Ucapan halus yang merupakan bayangan janji itu membuat Sri Winarti girang bukan main. Dan dengan senggukan dia mencium kaki sang adipati sambil menerima pundi-pundi dan mengaturkan terima kasih. Kemudian Adipati Ronggolawe juga menyerahkan sebuah benda kepada Sulastri. Benda ini adalah sebuah cincin yang tadi dilolos dari jari manis kiri sang adipati. Sulastri,
Aku tahu bahwa engkau adalah seorang calon pendekar wanita yang hebat. Akan tetapi, sekarang bukanlah saatnya bagiku untuk menerima murid seperti engkau ini. Akan tetapi kau terimalah Kundolo Mirah ini sebagai tanda bahwa engkau adalah murid Adipati Ronggolawe. Kundolo ini akan membuka pintu bagimu untuk dapat berhubungan dengan orang-orang yang sakti mandraguna di seluruh Nusantara. Sulastri menerima perhiasan itu dengan girang. Kundolo adalah perhiasan cincin untuk telinga yang oleh adipati itu pun dipakai di jari tangannya, terbuat daripada emas berukir dan di tengahnya terhias sebutir batu mirah yang asli. Setelah memberikan pundi-pundi dan Kundolo, Adipati Ronggolawe lalu meloncat ke atas kudanya dan melanjutkan perjalanannya ke utara, ke Tuban. Sri Winarti berdiri sambil memeluk adiknya dan memandang sampai bayangan pria yang telah merenggut cinta kasih hatinya itu lenyap dalam cuaca yang mulai menggelap. Seolah-olah benda itu menggantikan pemberinya. Dara itu bersama adiknya perlahan-lahan memasuki dusun Gedangan, membayangkan wajah yang gagah perkasa itu penuh kemesraan. Pada keesokan harinya, Aryo Wirorojo yang juga bernama Banyakwide atau Aryo Adikoro, Bupati Sumenep yang semenjak Raden Wijaya menjadi raja di Mojopahit, tidak kembali ke Madura, melainkan tinggal bersama putranya Ronggolawe di Tuban. Pergi ke Kadipaten untuk menemui putranya setelah dia mendengar bahwa putranya telah kembali malam tadi dari Mojopahit. Senopati Mojopahit yang telah berusia 60 tahun lebih ini masih nampak gagah dan sehat. Sikapnya tenang dan bijaksana, tidak seperti putranya yang berdarah panas. Semenjak Ronggolawe pergi dengan marah ke Mojopahit, ayah ini merasa tidak enak hatinya. Maka begitu mendengar bahwa putranya telah kembali, pagi-pagi itu dia sudah mengunjungi putranya di Kadipaten. Begitu bertemu dengan Ronggolawe yang menyambutnya dan mereka duduk berhadapan di ruangan dalam Kadipaten, Aryo Wirorojo telah dapat menduga dari langkah, tingkah laku dan gerak-gerik putranya bahwa ada sesuatu yang hebat terjadi dengan putranya ini. Makin khawatirlah hati orang tua ini, dan dia cepat bertanya tentang kunjungan putranya ke istana Sri Baginda di Mojopahit. Semenjak peristiwa di dalam hutan di mana dia menyelamatkan Sulastri dan Sri Winarti, membunuh 5 orang penjahat keji, Adipati Ronggolawe telah dapat menenangkan hatinya. Sungguh pun perasaan penasaran dan marah masih merupakan titik api yang tidak kunjung padam. Maka kini, mendengar pertanyaan ayahnya, diceritakanlah semua peristiwa yang terjadi semenjak dia menghadap Sang Prabu, sampai keributan yang terjadi sebagai akibat protesnya terhadap pengangkatan Nambi sebagai Patih Hamangkubumi di Mojopahit. Diceritakannya pula bahwa pamannya Lembu Sora sendiri yang maju dan menasihatinya untuk pulang ke Tuban sehingga dia tidak melanjutkan amukannya. Mendengar penuturan putranya itu, Sang Aryo Wirorojo terkejut dan menjadi pucat wajahnya. Sejenak dia menatap wajah putranya tanpa mengeluarkan kata-kata.
Jantungnya seperti ditusuk-tusuk rasanya. Betapa tidak, akan sakit perasaannya. Dia adalah seorang panglima yang amat setia kepada Sang Prabu, dan dia rela untuk menyerahkan nyawanya sewaktu-waktu demi membela Mojopahit. Dan kini putranya yang amat dibanggakannya itu telah memperlihatkan sikap memberontak terhadap Sang Prabu. Akan tetapi, betapapun besar cinta kasih dan kesetiaan terhadap raja junjungannya, kiranya tidak akan dapat dibandingkan dengan cinta kasih terhadap putranya. Oleh karena itu, dia lebih mengutamakan keselamatan putranya dan mendengar penuturan Ronggolawe, ayah yang tua dan sedang dihimpit duka dan kebingungan karena dihadapkan dua pilihan berat, yaitu kesetiaan terhadap raja atau kecintaan terhadap putra. Sang Arya Wirorojo meruntuhkan air mata yang segera diusapnya dengan kepalan tangannya yang masih kokoh kuat. Ayah menangis. Ronggolawe memandang heran, hampir tidak percaya. Ayahnya adalah seorang kesatria utama yang amat tangguh, gagah, dan bagi kesatria perkasa, air mata jauh lebih berharga daripada darah. Lebih baik mencucurkan darah daripada mencucurkan air mata. Air mata dianggap sebagai permainan wanita dan tanda kelemahan jiwa. Apakah ayah pun hendak menyalahkan saya, seperti para senopati yang lain? Arya Wirorojo menggelengkan kepalanya dan sudah dapat menguasai dirinya kembali. Anakku, jangan engkau salah sangka. Memang demi keadilan rasa penasaran di hati itu benar. Melihat jasa dan kesetiaan, sepatutnya Lembu Sora atau engkau yang harus menjadi pati, bukan Sinampi. Akan tetapi, engkau harus ingat bahwa seorang senopati mengutamakan kesetiaan dan kepatuhan terhadap semua sabda Sang Prabu yang menjadi junjungannya. Andai kata Sang Prabu menghendaki agar kita menempuh lautan api, kita akan mentaatinya tanpa mengingat akan kepentingan diri pribadi. Hendaknya engkau ingat baik-baik, Lawe. Sikapmu itu berarti memberontak, dan pemberontakan berarti pengkhianatan terhadap Sang Prabu. Tahukah engkau apa akibatnya kalau engkau berkhianat? Akibatnya akan amat berat dunia akhirat, anakku. Nama keturunanmu akan terseret pula di dalam lumpur kehinaan. Camkanlah baik-baik. Pertimbangkanlah dengan kesadaran sebelum terlambat oleh perbuatan yang hanya terdorong oleh nafsu amarah yang membuta. Ronggolawe menjadi pucat wajahnya dan dia termenung dengan kepala tunduk mendengar nasihat ayahnya itu. Terbayang olehnya betapa dua orang istrinya dan terutama sekali putranya yang terkasih dan masih kecil kelak akan menjadi orang yang dipandang rendah dan terhina sebagai keluarga pemberontak dan pengkhianat. Melihat betapa putranya mulai sadar, Arya Wirorojo melanjutkan dengan penuh harapan. Putraku, kesatria yang gagah, adipati yang bijaksana. Ingatlah akan sabda dan janji Prabu dahulu kepadaku. Bukankah Sang Prabu telah berjanji ketika beliau masih belum menjadi raja dahulu, bahwa apabila Mojopahit berhasil dibangun, maka negara itu akan dibagi menjadi dua, dan yang separuh akan diserahkan kepadaku sebagai imbalan jasa. Nah,
Kalau bagian itu sudah diserahkan kepadaku, siapa lagi kalau bukan engkau yang akan menjadi rajanya? Kalau sudah begitu, baru kita berdiri sendiri sebagai sebuah kerajaan yang terpisah dari kedaulatan Mojopahit. Dan kalau itu sudah bukan menjadi Ponggawa, kalau kita sudah bukan menjadi Ponggawa, maksudnya menjadi Ponggawa Mojopahit lagi, barulah engkau boleh bersikap sesuka hatimu tanpa ada bahaya akan dianggap sebagai pemberontak dan pengkhianat, anakku. Ronggolawe mengangguk-angguk, dan dia dapat melihat kebijaksanaan dalam kata-kata ayahnya. Dia telah terburu nafsu, terdorong oleh amarah yang kini dia melihat jelas dibangkitkan oleh perasaan iri hati terhadap Nambi. Timbul penyesalan dan baru terbuka matanya kini betapa dia telah bersikap keterlaluan dan tidak hormat di depan Sri Baginda. Dia harus mohon ampun kepada junjungannya itu. Akan tetapi, selagi sang adipati mulai sadar dan mendengarkan wejangan-wejangan, selanjutnya dari Aryo Wirojo, tiba-tiba seorang pengawal melaporkan bahwa ada seorang prajurit datang dari Mojopahit yang mengaku sebagai utusan sang Resi Mahapati. Resi Mahapati adalah seorang di antara para pendeta yang mengepalai keagamaan di Mojopahit, dan Resi Mahapati adalah kepala agama Siwa. Ronggolawe bertukar pandang dengan ayahnya. Mereka tentu saja mengenal sang Resi Mahapati yang sakti mandraguna, seorang yang memiliki kedudukan tinggi di samping pendeta Brahma Raja yang mengepalai agama penyembah Brahma. Resi Mahapati terkenal ramah dan baik sikapnya terhadap semua senopati di Majapahit. Suruh dia masuk ke sini, perintah Ronggolawe kepada pengawalnya. Tak lama kemudian, seorang prajurit yang bertubuh tinggi, kurus dan bermata tajam, menandakan kecerdikannya, datang bersujud di depan Adipati Ronggolawe. Adipati ini cepat bertanya siapa dia dan apa keperluannya datang menghadap ke Adipaten Tuban. Harap Paduka Gusti Adipati Sudi mengampunkan kalau hamba mengganggu. Hamba bernama Maruto, pengawal pribadi sang Resi Mahapati, dan hamba diutus oleh sang Resi untuk menyampaikan berita yang amat penting bagi Paduka Gusti Adipati. Pemirsa, bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita akan sama-sama ketahui di episode berikutnya. Masih dalam cerita Kemelut di Mojopahit, sebuah mahakarya Asmaraman S. Kopingho. Nantikan hanya di channel YouTube Sasakala. Saya Gilang Kasnadi, penutur cerita ini. Sampai jumpa.